Oke, gimana ya? Oke, saya bahas ini ya, apa namanya, sebenarnya sih ingin bahas ujian. Sebenarnya ya apa, sebenarnya ingin bahas ujian, cuma kan saya perlu jelaskan dulu ya bahwa saya tuh sebenarnya benci dengan konsep ujian. Karena kan kemampuan anak nggak bisa dinilai dari nilai, ya. Kemampuan anak nggak bisa dinilai dari kemampuan dia itu untuk apa, eh, untuk mengingat, kemampuan dia untuk ini, untuk itu. Kemampuan yang paling penting adalah kan anak itu kan punya banyak sih sebenarnya kemampuan-kemampuan yang seharusnya itu penting, cuma kan karena kita itu fokusnya kepada teori, makanya makanya rata-rata ya gitu. Rata-rata ya, rata-rata ya apa namanya? Ya isinya ya soalnya soal-soal teori gitu loh. Kalau ada soal praktek, rata-rata soal prakteknya itu kurang. Oke, jadi ini roadmap ya. Saya bukan roadmap sih sebenarnya kan. Ini kan cuma pembahas ini sih sebenarnya kan. Alasan saya kan, kan saya itu sebenarnya kan benci dengan guru atau dosen. Kan gini ya, kan mimpi, impian, cita-cita atau apaan yang konsepnya seperti itu, kan itu seharusnya kan dipupuk lah, di apa, dikembangkan kan. Nah, itulah yang menjadi kebencian saya terhadap pendidikan ya. Saya benci cara orang mengajarkan saya tentang memintarkan ya. Memintarkan itu bagus sebenarnya kan. Tapi kan memintarkan dalam prosesnya itu kan itu kita dikasih banyak apa namanya, dikasih banyak itu sih sebenarnya, dikasih banyak apa namanya, dikasih banyak apa, dikasih banyak itulah apa, kayak bahasa Indonesia, matematika, ini sebenarnya kan kalau memang fokusnya itu kan ingin mengembangkan si anak kan, kan itu hal yang perlu diperhatikan kan adalah bidang apa yang memang anak itu memang seharusnya itu dia mau untuk belajar di sana, dan dia bisa apa, mengembangkan kemampuan yang dia miliki gitu loh. Kan di sini kan ini ya, memintarkan, pintar itu kan adalah sebuah proses berlatih dan belajar. Nah, memintarkan kan ini kan artinya kan adalah sebuah proses berlatih dan belajar. Nah, kan nggak mungkin kan dalam semua bidang itu kita bisa mempelajari semuanya kan, kecuali kecuali ya nggak mau menjadi spesialis dalam bidang tertentu. Kalau kan fokus, kalau ngepelajari semua bidang itu kan artinya kan generalis kan. Generalis itu kan apa, mempelajari semua bidang. Jadi dia itu ini ya, landai ya. Sedangkan untuk spesialis dia itu apa, vertikal. Vertikal atau horizontal? Bentar. Vertikal. Vertikal itu gimana? Bentar. Vertikal itu ya ke atas ya, bukan horizontal ya. Horizontal kan ke bawah ya. Horizontal kan melebar ya, sedangkan vertikal itu ke atas ya. Oke, oke, ternyata bener. Benar ya. Oke, kan. Nah, ini kan kan kalau ke sekolah kan itu kan kita kan diajarkan untuk menjadi seorang generalis, bukan seorang yang spesialis. Makanya konsep yang diajarkan itu kita diajarkan semua. Nah, ini kan. Cuma saya nggak bakalan jelasin apa lebih lengkapnya sih sebenarnya kan. Lebih lengkapnya ke arah sini sih sebenarnya kan. Ini masih banyak sih sebenarnya kan. Ini seret tuh. Terus kita bisa masuk ke mana? Eh, nah, ini kan potret pendidikan kita kan. Nah, potret-potret pendidikan kita kan gini kan. Pendidikan
SD, SMP, SMA, SMK kan rata-rata kan belajar, ujian, praktek. Belajar, ujian, praktek. Belajar, ujian, praktek. Terus pas pas kuliah, kuliah juga gitu. Belajar, ujian, praktek. Magang, KKN, skripsi. Kan hal yang paling penting kan gini, hal yang paling penting kan gini sebenarnya kan. Pas kita di ini, di college ini, kan seharusnya kan kita kan masuknya kan di sini kan, yaitu membangun dan mematangkan core skill kan. Mematangkan skill yang memang itu sudah dimiliki. Kan kalau di negara maju kan seperti ini kan. Kalau di negara maju kan SD itu kan mengenal diri dan manajemen diri. Mengenal diri dan manajemen diri artinya apa? Bisa membagi waktu, bisa bisa tahu dia itu sukanya ke apa, bidangnya apa kan, itu kan dia mengenal diri kan. Maksudnya kayak dia jago gambar kan, dia kan belajar gambar. Enggak, dia belajar gambar, disuruh disuruh belajar matematika, disuruh disuruh belajar main piano kan, itu kan. Terus di SMP dia itu kan bakalan ngelakuin eksplorasi lingkungan. Terus SMA-nya dia itu merancang karir masa depan. SMA atau SMK kan, kan itu kan dari SMP ke SMA dan SMK ini kan dia kan sudah disuruh untuk eksplorasi lingkungan yang memang dia ingin tuju kan. Di SMA dan SMK dia kan bakalan ini merancang karir masa depannya. Nah, baru di perkuliahan dia itu akan ngebangun dan mengembangkan core skillnya atau skill yang memang dia sudah punya sebelumnya, dikembangkan lagi dan bisa menjadi orang yang berguna gitu kan. Cuma kan masalahnya konsep pendidikan di negara maju ini kan fokusnya kan ke pengetahuan dan keterampilan, sedangkan di Indonesia itu adalah cara atau metode kita dalam menilai pemahaman mereka dalam belajar kan. Ya gini ya, kan kalau pendidikan Asia ya gini ya, kita ikut diajarkan keras, kerja keras, diajarin kerja keras, maksudnya kerja keras apa sekolah sampai jam berapa sampai jam berapa kan, kayak di di Cina, di Korea, di Jepang kan. Cuma kalau dimasukin ke Indonesia, ya bener ya bisa diadopsi kan. Tapi kan dalam kenyataannya kan siswanya kan nggak terlalu peduli dengan konsep itu kan. Karena kan orang-orang kita itu kan orang-orang yang inginnya cepat, instan, nggak perlu prakteknya, nggak perlu praktek, pokoknya dia bisa gitu kan, nggak bisa kan gitu kan. Logikanya kan gini kan, cepet kaya kok malah main main judi, gak malah berbisnis gitu, jualan kan, salah gitu kan. Kita juga itu mental pengemis ya, kita itu suka menerima nggak mau memberi. Cuma ada beberapa sih sebenarnya kan orang-orang yang suka gini, mental pengemis ini masih membahas skup untuk potret pendidikan atau status quo kita ya. Ini juga masih banyak sekali pembahasan saya di bawah ini ya, sampai bahas ini belajarnya saya ampuh, terus kemudian bahas pendidikan, filsafat dan agama. Ini kan sampai saya bahas ini ya, jadi ilmu pengetahuan, filsafat sama pendidikan agama ya, bukan pendidikan agama sih sebenarnya ya, ya keagamaannya ya, cuma nggak apa-apa lah disebut pendidikan agama ya. Kan ilmu pengetahuan kan ciri khasnya kan ini, dia itu kan objektif, dia itu berusaha mencapai kebenaran yang tidak bias dan netral ya. Jadi dia itu ya itu pokoknya masuk ke kebenaran yang itu yang apa, yang sejati lah, nggak netral, nggak bias. Keandalannya, hasilnya itu dapat diuji dan diverifikasi oleh orang lain, sistematis.
Jadi pengetahuannya itu dapat diorganisir, maksudnya dapat dikelompokkan dan terstruktur secara logis. Terus kemudian berkembang, dapat diperbarui dan diperbaiki dengan penemuan-penemuan terbaru yang akan diciptakan di kemudian hari. Ini apa? Jadi ini kan ilmu pengetahuan atau sains itu kan suatu usaha sistematis untuk memahami alam semesta dan isinya dengan cara mengumpulkan bukti dan membangun penjelasan yang koheren. Nah, ilmu pengetahuan itu menggunakan metode ilmiah yang seringkali langkah yang dihasilkan itu terstruktur dan teruji. Ya, biasanya dia mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan darinya. Ini kan untuk skup dari ilmu pengetahuan kan. Kemudian kita masuk ke filsafat, ya kan? Filsafat kan, ya, filsafat ya. Jadi filsafat ini kan gini. Filsafat kan, ini kan, filsafat itu kan bukan sesuatu yang seharusnya seharusnya nggak aneh sebenarnya kan. Filsafat kan, ya kan ini studi tentang ini kan sifat dasar realitasnya. Jadi dia akan membahas tentang pengetahuan, keberadaan manusia. Filsafat itu menggunakan pertanyaan dan penalaran kritis untuk mengeksplorasi ide-ide fundamental dan mengasumsikan yang mendasari cara kita berpikir dan bertindak. Nah, ciri khas yang biasa dilakukan oleh filsafat yaitu kritis. Dia kan bakal mempertanyakan asumsi dan keyakinan yang diterima begitu saja. Dia akan mempertanyakan. Jadi kayak asumsinya gini, eh ini kan bisa pakai metode ini, kenapa nggak pakai metode lain, kan dipertanyakan kan, makanya disebut kritis. Terus reflektif, dia kan melibatkan pemikiran yang mendalam tentang masalah-masalah kompleks. Abstrak ya, dia itu berfokus pada ide-ide dan konsep universal, jadi dia itu nggak baku ya, jadi dia itu lebih sedikit beda dari ilmu pengetahuannya dia sedikit beda. Terus normatif, dia itu bakal menyelidiki nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral di filsafat ini. Dan pertanyaannya itu sangat eksploitatif. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan eksploitatif dari filsafat, kita harus bahas tentang pendidikan agama ya. Jadi pendidikan agama ya. Jadi kan ini kan pendidikan agama sendiri kan itu kan menanamkan dan mengembangkan keyakinan dan nilai-nilai agama pada individu. Umumnya itu berpatokan pada teks-teks suci ya, kitab suci ya, dan tradisi agama tertentu lah. Jadi tujuannya itu apa? Yaitu membantu individu untuk memahami ajaran dan keyakinan agama yang mereka miliki ya, mengembangkan nilai-nilai moral, etika, terus kemudian mempersiapkan individu untuk hidup dalam komunitas beragama mereka, terus membantu individu untuk menemukan makna dan tujuan hidup mereka. Ini sangat jauh berbeda ya dari filsafatnya. Makanya kan pertanyaan filsafat kan ini kan. Pertanyaan kan ini sangat fundamental ya. Pertanyaan eksploitatif kan. Apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, apa sifat Tuhan? Terus apa hubungannya antara manusia dan Tuhan? Terus kemudian apa makna dari hidup? Apa artinya menjadi manusia yang baik kan? Nah, ini kan saya juga punya pertanyaan yang lebih kompleks lagi, yaitu Tuhan itu ada sebelum terjadinya Big Bang, atau apa Tuhan itu sebenarnya itu sebelumnya tidak ada dan tercipta saat terjadinya kehampaan, gitu kan? Pertanyaan kan gitu kan. Pertanyaan filsafat ya seperti ini ya. Dia itu sangat eksploitatif, tapi sebenarnya kan nggak penting ini untuk dijawab kan. Kan ini kan tujuannya kan untuk membangun pertanyaan yang memang itu ini kan, yaitu menggunakan pertanyaan dan penalaran yang kritis dengan mengeksplorasi ide-ide yang fundamental.
Jadi ide-ide yang fundamental itu apa? Jadi kayak orang-orang mikirnya gini, kita harus coba mikir dengan cara yang berbeda. Nah, itulah filsafat. Sebenarnya kan ilmu pengetahuan dan filsafat itu sangat saling berhubungan ya. Nah, tapi saat filsafat itu dimasukkan ke pendidikan agama, dia itu mulai adanya goncangan ya, ada retakannya di dalamnya ya. Alasannya nggak tahu sih sebenarnya. Dari pihak si filsafatnya sendiri atau dari sini, di pihak ini. Saya nggak tahu. Cuma kan sebenarnya kan kalau dua-duanya ini bisa apa? Bisa saling apa? Sebenarnya kan filsafat dan ini kan sebenarnya kan ya konsepnya kan filsafat kan tercipta karena ilmu pengetahuan kan. Ya maksudnya bukan ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan kan tercipta dari filsafat kan. Jadi filsafat sendiri kan adalah bapaknya, nenek moyangnya dari ilmu pengetahuan kan. Sedangkan pendidikan agama itu adalah sesuatu keyakinan ya. Jadi dia itu tertanam di dalam jiwa manusia ya. Beda dengan filsafat. Filsafat kan tercipta dari pemikiran dari orang-orang nganggur lah. Filsafat kan pemikir kan, kalau pemikir kan dia kan rata-rata kan orang nganggur. Nah, kan karena adanya percayaan tersebut, nah ini ya kan, ini kan bisakah Tuhan itu adalah suatu kecerdasan yang ada di luar bentuk manusia yang tercipta sebelum adanya Big Bang kan. Terus kemudian kalau Tuhan itu ada sebelum Big Bang, jadi sebelum adanya Big Bang itu kan seharusnya ada bentuk kehidupan lain yang sudah ada dan tercipta sebelumnya itu kan. Terus Tuhannya sebelum itu siapa? Pertanyaan eksploitatif lagi kan. Kena pertanyaan lagi. Ya itu filsafat. Nggak nggak penting sebenarnya kan, nggak penting untuk dijawab dan juga nggak penting untuk itu ya, nggak penting untuk diketahui ya. Karena kan jawabannya ya ada di Tuhan. Dan untuk bertanya ke Tuhan kan juga nggak mungkin, ada batasannya kan, ada garisnya kan. Ini terus kemudian ada argumen-argumen yang bisa dipakai ya, argumen kosmologis, teologis, argumen moral, terus kemudian argumen dari kejahatan, argumen dari ketidakpercayaan, argumen dari Occam Razor, kemudian ini konsep Tuhan itu sebagai pencipta, terus Tuhan itu sebagai penjaga, terus kemudian Tuhan sebagai eksistensi di luar konsep kita. Ini kan apa, interpretasi dari itu ya, dari konsep-konsep yang ada di atas sih sebenarnya kan. Oh, sampai membahas ini pintar, cerdas dan agama. Jadi sebenarnya kan pintar, cerdas dan agama dan pendidikan filsafat dan agama ini saling terhubung ya. Cuma ya nggak terlalu penting sih sebenarnya kan. Maksudnya kan nggak terlalu penting sih sebenarnya kan. Kalau akhir-akhirnya agama itu lagi, dia kan itu apa, terpecah lagi. Karena kan pintar, cerdas itu kan sudah konsepnya kan bentuk manusianya, sedangkan agama itu bentuk dari kepercayaan. Oleh karena itu dia itu terpecah sebenarnya kan, ada garisnya lah yang membedakan keduanya. Oke, ternyata itu ya apa, ini sampai membahas pendidikan filsafat dan agama ya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya kan, pertanyaan saya banyak di sini, sampai jadi roadmap lah sampai sini. Ini juga itu tercipta dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan dari apa, YouTube
dari apa yang saya tonton, makanya kan saya kumpulkan di sini. Kemudian ini dan apa yang saya ampu depannya ini kan ada ini kan mata pelajaran yang akan saya ampukan ini, itu pemrograman ini, terus tahun ajarannya adalah ini, terus kelasnya adalah ini tuh. Sebenarnya kan saya juga bingung sih sebenarnya kan, apa namanya, saya di satu sisi itu nggak terlalu suka dengan penilaian. Sebenarnya kan guru itu kan disuruh untuk melakukan sebuah penilaian kan, ya ini kan kembali lagi kan ke sini, kan metode dalam penilaian dan penilaian dari pemahaman siswa. Dari pemahaman siswa, ya kan, siswa. Jadi guru itu disuruh untuk menilai seberapa paham siswa itu memahami materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kan sebenarnya kan kalau ngomongin apa yang saya ambu kan, sebenarnya kan pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 10 ini kan pertanyaan-pertanyaan fundamental sebenarnya, pertanyaan yang isinya kan teori kan, ini kan pertanyaan yang harus dijawab dengan sederhana. Jadi kan intinya kan teori, ini tuh teori. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini kan pertanyaan ini kan pertanyaan berdasarkan contoh yang dibuat di atas kan. Sebenarnya kan pertanyaan gini kan itu sih sebenarnya kan nggak terlalu ada konsep itu kan, nggak terlalu nggak disuruh ngebikin sih sebenarnya, guys, disuruh ngebikin kodenya kan. Ya ini kan suruh untuk ngebikin apa sih, output yang akan muncul, atau kode ini nanti akan menjalankan output seperti apa sih di akhirnya. Terus kemudian pertanyaan lagi, ini kan pertanyaan yang kembali lagi ya dari atas ya, kembali lagi kan inheritan kan ini kan itu kan apa namanya, ngegunain soal yang ada di atas dipakai lagi di bawah gitu kan. Kemudian ini bagaimana cara agar kita itu memodifikasi bener memodifikasi gimana sih, memodifikasi nomor 13 ya, loh. Oh, jadi dia itu ganti ya. Jadi di sini tuh dia itu nggak ada contohnya, tapi si siswanya itu disuruh untuk ini ya, menambahkan kelas, ada contohnya yaitu ini, terus nanti bersuaranya gimana, terus kemudian outputnya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Udah nggak sih sebenarnya kan. Duh. Oke.
Seperti itu ya ternyata. Tapi kan itu hasil akhirnya kan sama kan, seperti ini kan. Ini kan itu memakai kode yang ada di atas kan dipakai lagi kan, kayak ini kan sama dengan dolar kan pakai dari atas kan. Dian bertanya pertanyaan nomor 14 ini kan pertanyaannya kan sedikit jebakan ini sebenarnya kan. Apa yang akan terjadi jika metode yang dipakai itu kan memakai metode negatif? Metode majunya nilai parameter 50 50 ini dipakai negatif atau minus ini. Ini kan jadi kan ini karena percepatannya yang awal itu bernilai 0 di sini kan, maka ini kan maka dia itu kan 0 ditambah minus 50 sama dengan minus 50. Jadi kan perhitungannya kan seperti ini kan, 0 ditambah minus 50. Nah minus 50 ini kan dapat dari sini kan, negatif kan, berparameter negatif. Jadi jawabannya ini minus 50 km. Terus kemudian ini bagaimana cara memodifikasi kode agar mobil dapat mundur. Ini sebenarnya beda ya, ini nggak dipakai ya, ini nggak dipakai sih sebenarnya, dipakai nggak dipakai. Jadi apa soalnya yang nomor 15 itu, jelaskan output yang dihasilkan dari kode yang di atas ya. Jadi sini ya, jadi kode ini ya, jadi apa yang akan dijalankan. Jadi kode yang akan dijalankan adalah ini, kecepatan mobil maju sama kecepatan mobil, ya set kecepatan ini, kecepatan yang dipakai yaitu 100 sama 50. Nggak ditambah, ditambah, nggak diapa, dia itu dipisah 50 dan 100 itu kan. Kemudian ini pertanyaan dari proyek, cuma nggak usah saya bahas sih sebenarnya kan, nggak terlalu itu sih sebenarnya kan, nggak terlalu ini sih sebenarnya kan. Ini kan nggak itu, nggak disuruh ngoding sih sebenarnya kan. Ini kan di sini kan ada password yang ini masih string kan. Password kan nggak boleh kan bernilai seperti ini, string ini kan seharusnya kan dia terenkripsi seperti yang di atas. Nah pas nanti dijalankan, nah ini kan saat melakukan login menggunakan email yang ada di atas, maka akan terjadi error dikarenakan password yang dipakai di dalam database itu tidak transkripsi, dan juga dan user sudah terdaftar tapi tidak itu, dan user itu sudah terdaftar tapi tidak apa namanya, tidak itu, tapi tidak apa namanya, tapi tidak berubah gitu, tidak tidak berubah karena kan ini kan prosesnya kan adalah proses push, itu proses mengirim kan, ini proses push. Sini kita akan masuk pada pertanyaan selanjutnya. Ini 17 ya, login. Nah ini kan kenapa saya itu memakai token. Nah kenapa saya memakai token, karena kita memakai token karena kita sudah membuat sebuah variabel untuk bisa dipakai global menggunakan menggunakan token ini kan, seperti ini kan. Oleh karena itu di sini pakai token, bukan pakai apa namanya, bukan pakai ini, bukan pakai string, seperti bukan pakai apa, enkripsi seperti ini.
Enggak, maka kita pakai token ini kan. Terus ini kan saya punya seperti ini, kita melakukan read ya, dengan key status sama key-nya yang diproses adalah pragmatic. Nah, pragmatic kita cek di atas, kita bisa cek di atas. Di sini ada pragmatic bernilai ber-ID 2, maka yang akan muncul adalah ID 2 yang ada titlenya, tahunnya, autornya, dan is complete. Ini kan lengkap lah ya. Dan siapa kreator name-nya, mungkin nomor 20. Kita akan melakukan sebuah proses create atau tambah ya. Sebenarnya proses create atau tambah kan seperti ini kan, dapat dilihat di atas. Saya akan melakukan proses tambah data baru dengan key yang sudah saya isi semua. Jadi respon apa yang akan saya terima? Title sudah diberikan, year sudah diberikan, author sudah diberikan, file sudah diberikan, is complete sudah diberikan. Maka apa yang jalan seperti ini, dia kan itu muncul semua, tapi updaternya masih nul, tapi created add-nya sudah itu ya diproses. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan apa namanya, pas semester genap ya, yang 2024 ya, saat ini ya. Sebenarnya kan ini sebenarnya kan PTS sama pas ini kan sebenarnya kan pertanyaannya kan hampir sama kan. Yang PTS itu nomor satu sampai nomor satu kan, nomor 1 sampai nomor 5 sampai nomor 5, cuma kan beda, bukan seperti ini kan pertanyaan tambahan kan. 6 7 8 9 10 kan pertanyaan tambahan, kan ditambah pertanyaan yang dari sini nomor 11 12 sama 13. Ini ada 3 pertanyaannya, ditambah pertanyaan ini registrasi dan login. Nah seperti itu kan. Sebenarnya kan nggak ada sih sebenarnya apa penambahan aneh-aneh, nggak ada sih kan. Apa yang sudah diajarkan ya diujikan ulang seperti itu. Cuma sebenarnya saya nggak terlalu suka juga yang menguji seseorang itu. Kenapa? Nilai, saya sangat benci menilai orang. Kenapa? Karena nilai itu nggak berguna sih sebenarnya kan, nggak ada gunanya sih sebenarnya kan. Nilai sesuatu kan nggak terlalu gunanya kan. Untuk bisa menjadi orang yang kompeten ya, kompeten untuk menjadi orang yang kompeten itu kan perlu itu skill kan. Ini kan ada ini ya, rangka kompeten kan ada ini ya, yaitu skill apa, attitude sama knowledge atau ilmu pengetahuan, kemampuan sama attitude. Nah sebenarnya bahasa-bahasa baru sebenarnya kan, kayak attitude itu kan, attitude, 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 attitude itu sebenarnya kayak nilai sebenarnya, kayak apa, kesopanan lah ya. Kesopanan lah, sopan santun sebenarnya kan attitude itu kan. Attitude ya, nah ini kan sikap, perilaku, dan tingkah laku. Perilaku lah sebenarnya, perilaku lah ya. Berarti attitude kan perilaku kan. Untuk jadi kompeten kan butuh itu kan, 3 hal ini kan, yaitu perilaku, skill, sama ini pengetahuan. Nah ketiganya ini didapat dari apa? Pengalaman. Ketiga ini kan didapat dari pengalaman kan. Kalau orang nggak berpengalaman dia nggak bakalan kompeten seperti itu kan.
Cuma kita kan fokusnya kan penilaian. Nah, menilai orang. Gimana kita bisa menilai orang kalau apa yang kita nilai itu kita jadikan patokan? Itu kan pertanyaan pertanyaan saya kan. Oke, nah, itu kan sebenarnya kan nggak ada orang nggak bisa, itu nggak ada. Adanya ya orang orang yang belum tahu, makanya diberitahu seperti itu kan. Nggak ada orang yang apa namanya yang nggak bisa, semua orang bisa, cuma cuma perlu waktu, perlu biaya, perlu tenaga untuk mempelajarinya. Dan yang paling penting adalah uang. Kalau nggak ada uang, mau waktu, usaha, tenaga yang dikeluarkan, kalau nggak menghasilkan uang itu nggak itu nggak akan berguna. Karena apa? Kita hidup di zaman kapitalis seperti itu kan. Oh ya, sampai lupa ya, saya nggak nambahin kapitalis di sini ya. Cuma di sini kelihatannya ada sih sebenarnya kan, saya bahas. Nah ini kan, nah ini kan butuh uang, semua itu butuh uang. Nah, itu kan. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Terima kasih.